Halo teman sahabat petani, jumpa lagi. Kita lagi di kebun ini. Saya akan berbagi cerita tentang alpukat yang satu ini. Sesungguhnya kemarin di bulan September ini ada kita posting juga waktu saat bersih-bersih ya, sekalian pruning ya di September 2024. Boleh teman ya, kalau mau melihat ya, sehingga ada apa namanya ya, ada perbandingan ya. Ini kita jumpa lagi di Oktober ini, Oktober akhir, artinya udah kurang lebih, kemarin kita pruning ini udah 1 bulan ya. Ini udah kembali lagi, dia punya kerapatan, dia punya daun apa, udah rimbun lagi ya. Teman sahabat, sebelumnya saya mau menjelaskan ya. Coba kamera ya, ini lokal ya teman sahabat ya. Ini batangnya udah sebesar lengan saya lah ini, ini ya, kurang lebih sebesar lengan saya ini batangnya. Lokal, memang sengaja kita koleksi ya, kita koleksi dan sebagai data untuk sampel kita juga. Kalaulah kita ada tanam unggul, sabuk pucuk, atau kita tanam yang premium, tentu lokal kita ada juga beberapa. Ini sebagai data pembanding ya, karena ya nanti akan kita update ya, sehingga juga teman-teman sahabat ya bisa mengikuti ya, mungkin yang lagi menyukai tentang alpukat, atau ada juga teman-teman yang untuk berencana mengembangkan ya, atau budidaya alpukat, atau bercocok tanam, atau apa sebutannya ya, budidaya ya, berbudi berdaya. Kadang saya mengatakan ya berbudi berdaya ya, mungkin yang lebih cocok ya, karena kita harus berbudi dulu dan berupaya berdaya semampu kita. Itu. Jadi saya ini ya udah rindang ya, dia punya ini dedaunan. Jadi saya ini ya tidak begitu panas ya, walaupun ada trik sinar matahari. Bagus ya sinar matahari kalau untuk tumbuhan itu, karena salah satu tumbuhan ya, bukan saja alpukat ya, dia terlaksana fotosintesisnya dengan sempurna, apalagi dengan sinar yang saat ini ya full ya. Itu juga salah satu tujuan dari pruning, untuk sehingga kerja reaksi terang ya, reaksi kimia terang itu sempurna dengan adanya ya dahan atau dedaunan yang sangat rapat ya, kita ya potong ya. Contoh coba ini pada awalnya ya, setelah tanam sekitar ya berusia 4-5 bulan ya, kita potes pucuk. Seperti ini ya, coba lihat. Ini kita potes pucuk kemarin, timbullah percabangan 3, 1 di tengah. Ini yang ke kiri kanannya ini ya, mengarah ke 2 sudut ya. Karena ini kita melihat juga tidak bagus karena di tengah posisinya, tapi kalau olah dia 3 ya, cabang 3 cabang, dan ini juga agak kecil kemarin ya, sehingga ini cerita ya 2023 kemarin ya. Ini kita potes pucuk, setelah kita potes tumbuh percabangan 3. Jadi yang ini, yang tengah ini ya, kita matikan ya. Kita matikan. Jadi tinggal 2 lah ya. Ini dengan ini. Ya. Jadi hal untuk potes pucuk, pruning, teman sahabat lakukan saja, karena tidak ada rumus yang pasti ya. Itu rumusnya ada dengan kita ya, teman sahabat. Yang mana menurut kita tumpang tindih dan dia juga kecil ya, secara persaingan juga dia akan kalah ya, secara seleksi alam juga dia akan kalah ya, akan perlahan kerdil ya, kering, dia bisa mati sendirinya. Ini kan kemarin ya, ini contoh, ini tidak bagus ya,
karena udah ada ini kalau kita biarkan ini tidak akan secepat sebesar ini dia. Nah, ini oke, ini kita pertahankan, kemarin ini kita potong ya. Maksud saya kita tidak praktekkan pada saat ini. Saya pada saat ini hanya untuk mereview ya, berbagi cerita ya, yang kita lakukan 1 bulan yang lalu ya. Ingat saya kita pruning ini September, ada kita posting ya di YouTube ya, Alpukat Farm ya. Nah, ini juga ya dahan-dahan yang menurut kita tumpang tindih kita potong. Terus tanam kemarin ini di 2023 ya, bulan Agustus ya, bulan Agustus di 2023. Artinya pada hari ini tanggal 30 Oktober ya, di 2024, artinya udah masuk 1 tahun 2 bulan ya, teman sahabat ya. Nah, seperti inilah pertumbuhannya ya. Ini kita tanam dari biji lokal ya. Nah, tidaklah biji itu langsung kita cemai di sini ya. Kita cemai di polybag. Dah memang kita spesialkan karena ya kita lihat juga ya bentuk karakteristik dia punya buah itu, kematangannya seperti merah manggis ya, agak kehitaman ya. Itu jadi secara penampakan karakteristik matangnya itu seperti merah manggis. Nah, jadi di situ kita tertarik. Nah, jadi ini kita beli biji ini, bukan beli biji ya, kita beli alpukatnya di pasar ya. Kita beli alpukatnya di pasar yang bagus, yang glowing ya. Nah, memang kita sengaja untuk tanam bijinya ada 2. Nanti kita posting juga yang satu ya. Yang satu agak lambat pertumbuhannya ya. Nah, ini cepat. Sehingga beberapa bulan ya dicemai di polybag ya, kurang lebih lah sekitar ya 3 bulan atau berapa seperti itu, 2-3 bulan. Karena proses cemai di polybag itu dia baru bisa muncul tunas, bisa disambung pucuk itu paling tidak sekitar 2 bulan lah ya, 1,5 bulan atau 2 bulan. Nah, ini artinya perkiraan kemarin cemai ya dari biji ya, cemai dari biji karena kita tanam Agustus di 2023, artinya kita mundur 3 bulan. Ya, anggap cemai bijinya itu ya Mei. Ini cemai biji Mei di polybag, setelah berproses ya tumbuh ya 3 bulan di dalam polybag, kita pindahkan di lahan ya, di lahan yang tempat dia untuk selamanya ya, tempat dia untuk tumbuh berkembang. Itu teman sahabat ya, cerita kita. Terus ini penampakannya ya, coba kamera diambil secara keseluruhan ya. Nah, ini penampakannya ya. Ketinggian saya 162 ya, artinya ini udah kurang lebih sekitar 2 meter lebih ya tingginya. Artinya secara pertumbuhan kurang lebih ya tidak kalah dengan lokal ya. Maaf, ini lokal. Secara pertumbuhan ya tidak kalah dengan yang sambung pucuk. Hanya kita nanti, karena ini udah saya bilang ini untuk sampel kita, untuk data kita di kebun, sehingga kita tidak hanya berteori, sehingga kita tidak hanya berkata-kata atau misalkan atau andaikan, tapi kita ada fakta, ada buktinya. Nah, sehingga ini kita update terus. Nanti kalaulah dia udah memasuki kurun waktu 5 atau ke atas, 5 tahun ke atas maksudnya ya, belum juga menunjukkan ya fase-fase untuk berbunga berbuah ya, mungkin nanti solusi kita ke depannya itu ya kita top walking ya, kita top walking ya, kita mengandalkan ya batang bawah ya, dahan-dahan atau cabang-cabang ya sekundernya ini nanti kita ganti dengan ya dengan yang jenis unggul ya, dengan yang jenis unggul ya. Bisa saja dia nanti ya Pinkerton, bisa saja dia ya jenis lilin Sinko ya.
Itu cerita nanti ke depan. Ini tetap kita update teman sahabat ya, sebagai data kita, sebagai sampel kita, sehingga kita ada data pembanding ya. Ini lokal, yang lain juga ada sambung pucuk. Seperti itu ya teman sahabat. Oke. Ketinggian ya, lahan kita udah sering saya sampaikan ya, ketinggian kurang lebih 90 meter dari permukaan laut ya. Jarak tanam sama kita 9 kali 9 meter ya. Karena perhitungan kita ke depan, kenapa jaraknya ya 9 kali 9? Karena ya perhitungan kita alpukat ini bisa tumbuh ya paling tidaklah 15 atau 20 tahun ke depan. Otomatis nanti kalau lah dia tumbuh berkembang dengan baik, ya kita memastikan juga ya dahan percabangan juga akan tidak bersentuhan ya. Itu tujuan kita. Kalau lah dia udah saling bersentuhan, ya otomatis tidak baik ya. Bukan saja untuk tanaman alpukat, yang lainnya juga seperti itu ya. Ya mungkin termasuk durian, sawit. Sehingga kita tidak untuk meregangkan atau tidak untuk mengalahkan salah satu tanaman. Kalau lah kita tanam kemarin, itu alasan yang lainnya ya, alasan yang lainnya ya mumpung lahannya juga tersedia, karena kita juga ya tanam tidak terlalu banyak ya. Yang ada yang udah tertanam ini kurang lebih 200 batang ya teman sahabat ya, terdiri dari bermacam ya varietas ya. Kebanyakan ya kita tanam lilin Sinca ya, ada juga yang dari alpukat Jawa ya, alpukat yang dari luar Kalimantan ya. Kita belum bisa untuk memperlihatkan seperti apa buah atau seperti apa masuk fase generatifnya, karena kita belum masuk ke sana ya. Saya perhatikan ada kurang lebih sekitar 20 batang ya yang jenis alpukat dari luar Kalimantan ya. Nah, ini lokal ada beberapa 2-3 batang ya. Ada juga yang jenis Pinkerton yang biasa kita juga ada posting di YouTube Alpukat Tepon. Fokus kita ya teman sahabat ya. Ya fokus kita itu pembersihan itu di sekitar tajuk daun ya. Ini sekitar tajuk daun fokus kita. Karena yang lainnya jujur saja ya, karena kita petani ini juga ya lumayan juga ya pembiayaannya ya. Kalau lah kita akan bersihkan total, hanya keterbatasan waktu, tenaga, dan pembiayaan kita ya teman sahabat ya, karena rata-rata alpukat kita ini baru masuk fase ya belajar bunga berbuah. Ada yang udah masuk 3 tahun, ini rata-rata 1 tahun lebih. Ada yang 2 tahun, ada yang udah belajar berbunga berbuah, jadi belum maksimal produktivitasnya. Nah, jadi fokus kita ya pembersihan di sekitar tajuk daun. Jadi ya ini contoh ya. Daerah-daerah ini memang ya keterbatasan tenaga ya teman sahabat ya, keterbatasan waktu dan pembiayaan juga jujur saja ya. Kita fokus yang mana yang kira udah terlalu rerumputan, gulmanya terlalu padat, nah itu paling kita bersihkan pada saat mau pemupukan. Tapi yang intinya itu ya teman sahabat, kita meyakini ya di daerah sekitar tajuk daun ini harus bersih. Dan kadang pertimbangan kita juga ya salah satu itu tadi lah ya, keterbatasan waktu, pembiayaan dan tenaga itu. Kedua, pertimbangan kita juga kalaulah kemarau yang berkepanjangan ya, termasuk gulma yang ada di jarak tanam alpukat ke alpukat ini, kalau begitu ada kemarau panasnya ekstrim, lahan kita tidak segampang itu mengering ya, tidak segampang itu tersinari matahari ya langsung merekah ya tanahnya, karena masih ada gulma-gulma atau rumput tumbuhan lainnya.
sehingga sedikit banyak juga manfaat fungsi kadang yang kita pikirkan itu untuk ya menjaga kelembapan ya, untuk menjaga kelembapan di lahan kita. Seperti itu ya teman sahabat. Oke ya teman sahabat, teman-teman jangan lupa di like ya, di share. Mungkin teman-teman ada cerita, ini cerita kita, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti akan kita balas, akan kita konfirmasi. Demikian juga ya teman-teman, jangan lupa di subscribe dan dibunyikan lonceng notifikasi. Dengan teman-teman membunyikan lonceng notifikasi, artinya begitu kita ada tayangan-tayangan terbaru dari channel Alfocate Farm, teman-teman akan ada pemberitahuan dari YouTube ya, sehingga teman-teman tidak ketinggalan ya untuk mengikuti channel Alfocate Farm. Dengan teman-teman mensubscribe ya, teman-teman artinya udah berkontribusi ya, udah mensupport dan udah mendukung channel Alfocate Farm untuk tetap eksis, untuk berkembang, untuk maju ya, sama dengan channel-channel ya sahabat-sahabat teman yang lainnya. Oke, salam dari Alfocate Farm, Kota Singkawang. Selamat siang menjelang tengah hari. Tetap semangat. Terima kasih ya teman sahabat yang udah like, men-share dan men-subscribe. Sampai ketemu di tayangan-tayangan channel Alfocate Farm berikutnya.